Di balik bentuknya yang agak tidak mengesankan, arsitektur masjid bukan halangan untuk tidak beraktivitas melayani umat. Bila Anda satu waktu sengaja atau kebetulan mampir atau menyempatkan ibadah sholat di Masjid Al-Amanah, di benak awal Anda yang tergambar pastinya akan terpersepsi sebagaimana masjid pada umumnya. Terlihat biasa, bahkan sangat biasa. Pak, numpang sholat. Oh, di sana, bos. Makasih Pak ya. Tapi setidaknya bila Anda suatu hari ada keluangan waktu seusai sholat dan ingin sekedar menghilangkan dahaga, di masjid ini tersedia 2 unit dispenser air minum yang berada di teras madrasah dan serambi masjid. Atau bila Anda penyuka kopi atau teh, teko pemanas siap memanaskan air. Kopi buat jamaah. Boleh, silakan kalau mau bikin kopi. Oh gitu. Iya. Masya Allah. Kita bikin sendiri Pak ya? Silakan. Masya Allah. Oh Pak Abu. Iya. Pak Abu, Pak Abu ngopi sekalian. Ya, terima kasih, silakan. Ini yang panas mana Pak ya? Tekan apa tarik Pak? Oh. Enak nih mesti begini ya Pak? Enak, disediakan Iya. memang Ya khusus untuk tamu, Allah. untuk musafir, Udah. untuk jemaah, Memuliakan tamu Pak ya? memuliakan tamu. Sembari minum kopi, Anda bisa duduk santai di tenda tunggu santri yang berada di halaman masjid sambil mengisi daya gadget Anda di colokan listrik yang tersedia di bawah meja tenda. Di sini Anda pun bisa menambah khazanah wawasan keilmuan. Di serambi baca Masjid Al-Amanah ini berjajar rak-rak yang berisikan buku-buku berbagai jenis pengetahuan. Dan saat duduk di tenda tunggu santri, persis di sebelah Anda terlihat ambulans yang terparkir berasal dari wakaf jamaah. Nah, kehadiran ambulans ini sangat dirasakan manfaatnya, dari antar jemput warga yang sakit hingga pengantaran jenazah ke pemakaman. Tak hanya itu, selain mendapatkan pelayanan ambulans cuma-cuma, pihak masjid memberikan tambahan santunan duka dan seperangkat pemandian serta kain kafan dengan perlengkapannya.
Buat para musafir, bila ingin menginap di masjid ini, memang belum menyediakan ruang istirahat. Tetapi bila ada musafir yang ingin istirahat sejenak dan membersihkan badan, di Masjid Al-Amanah ini shower mandi sudah terpasang di tiap kamar mandi masjid dan siap untuk dimanfaatkan. Atau bila Anda tertarik menyaksikan pembelajaran Al-Quran anak-anak dan remaja, datanglah sore hari atau selepas maghrib. Program pembelajaran Al-Quran ini yang diproyeksi untuk pembinaan lingkungan, menyemai generasi masa depan yang cinta Quran dan masjid. Mungkin program semacam ini jamak dilakukan di masjid-masjid lain. Di Masjid Al-Amanah, program ini baru diluncurkan di pertengahan tahun 2021 lalu. Kehadiran lembaga pendidikan Al-Quran ini langsung direspon positif oleh jamaah. Terbukti saat ini ratusan anak sebagai cikal bakal kader masjid terus bertumbuh kembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya baik. Ngomong-ngomong, dari mana mau kemana? Kami dari adik dari saudara mas, itu di sini itu daerah Wijaya situ. Ini ya, ini mas tanggung nih, mau terus kok. Waktunya udah mepet mas sholat dulu. Programnya komplit ya. Banyak program di sini mas. Insya Allah. Ini kita lagi mengadakan program ini apa namanya pemberdayaan ekonomi ya. Oh gitu. Baru merintis sih belajar. Perintis ekonomi buat masyarakat sekitar gitu ya. Jemaah, juga memberi contoh, contoh biar masyarakat terinspirasi, termotivasi. Lihat ke atas. Oh gitu ya. Oh di atas. Saya antar ya. Oh bukan di bawah ya. Iya. Oh boleh mas. Boleh. Mari silakan. Nah, selain itu, yang terbaru di awal tahun 2022 ini, bila Anda pas ada waktu luang, bisa naik ke atas masjid, dapat melihat ribuan ikan dari berbagai jenis. Dari ikan patin, nila, lele, dan ikan mas koi. Ini ada kurang lebih 1 bulanan nih. 1 bulan? Iya. Dengan menggunakan kolam terpal, program ini merupakan rintisan pemberdayaan ekonomi warga sekitar. Memaksimalkan area kosong, pembiayaannya pun tidak mengambil dari kas masjid, tetapi berasal dari partisipan warga. Bisa netes ya? Dia bisa 2 bulan, hampir 2 bulan. Sebegitu lengkap dan hebatkah Masjid Al-Amanah ini? Jawabannya tentu tidak. Masjid Al-Amanah hanyalah masjid jami setingkat RW dan berdiri tidak lama setelah Komplek Perumna 1 dibangun di kisaran tahun 80-an. Secara geografis, Masjid Al-Amanah berada pada titik sentral antara RT 08, RT 09, dan RT 11. Lokasi ini merupakan titik pusat wilayah RW 08 Kelurahan Jaka Sampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Strategisnya lokasi masjid inilah yang jadi modal utama untuk mengisi ruang dan waktu dengan berbagai kegiatan dan optimalisasi potensi jamaah dan warga. Bertepatan dengan awal pandemi COVID-19, Masjid Al-Amanah berbenah, merintis peta jalan ke depan, menjawab berbagai tantangan kebutuhan zaman dan jamaah. Di masa kepengurusan ini, legalitas masjid seperti izin mendirikan bangunan atau IMB dan nomor identitas nasional masjid serta izin lembaga pendidikan Al-Quran terrealisasi. Rutinitas keseharian
terkait perawatan masjid, kolaborasi pengurus jamaah dan warga sekitar berkelindan erat. Kegiatan peribadatan berjalan dengan dinamika dengan kendala yang wajar. Di masa pandemi, protokol kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan dijalankan. Di tiap pintu masuk, semua ruangan tersedia cairan pembersih tangan dan pengukur suhu dinding pun terpasang di pintu utama masjid. Dalam tata kelola organisasi, antar pengurus saling melengkapi, sehingga sekat-sekat tugas pokok dan fungsi organisasi bisa terlampaui dan termaklumi. Formasi kepengurusannya, Masjid Al-Amanah mencoba mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan di lingkungan, agar tercapai keseimbangan dalam proses menuju yang diharapkan. Sementara, untuk publikasi program seperti perayaan Hari Besar Semarak Ramadan, Idul Fitri, Idul Kurban, atau program kajian dan program-program pembinaan di madrasah, Masjid Al-Amanah memanfaatkan media luar ruang dan ruang digital sosial media sebagai keniscayaan zaman, menjawab kebutuhan kekinian. Tak hanya itu, agar jamaah merasa aman dan nyaman saat beribadah, di seluruh area kawasan Masjid Al-Amanah terpasang kamera pemantau. Selain untuk keamanan, kamera pengawas ini bisa diintegrasikan untuk kebutuhan multimedia. Dan di tata kelola kesekretariatan, sarana prasarana, keuangan, ataupun dokumentasi program, semua terdata dalam sistem dan tersimpan rapi di server yang tersedia di kantor DKM. Ini semua diwujudkan agar amanah sodako jariah jamaah terimplementasikan secara nyata. Nah, di sekretariat DKM yang mini inilah pendalaman ide, gagasan, dan mekanisasi penjalanan program digerakkan. Meski mini, dapur pacu sekretariat Masjid Al-Amanah dilengkapi dengan 2 personal komputer, server, printer, serta jaringan telekomunikasi dan internet sebagai penunjang merealisasikan program. Dibanding kelebihannya, Masjid Al-Amanah masih lebih banyak kekurangannya. Masih banyak hal yang belum digarap dalam pengelolaan Masjid Al-Amanah. Untuk itu, pengurus selalu berusaha menjalin sinergi dengan para pemangku kepentingan seperti kepada pengurus RW, RT, PKK, dan para jamaah yang menjadi penopang utama tegaknya masjid. Untuk kedepannya, saat ini tengah dirintis pembuatan peta jalan atau master plan program kegiatan dan pembangunan masjid agar keberlanjutan manfaat sodako jamaah terjaga. Yang pasti, dari sarana dan prasarana dan kegiatan yang ada, semuanya dimaksudkan untuk melayani serta mengkondisikan kenyamanan dan kekhusyukan beribadah jamaah di Masjid Al-Amanah.